Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aulia Lu'lu'ah dari kelompok 2. Nah, saya ingin menjelaskan materi mengenai etika dan kode etik. Nah, sebelumnya saya akan menjabarkan apa dulu itu etika. Pengertiannya, etika adalah ilmu yang membahas tentang apa baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Nah, di sini etika merupakan landasan atau alasan untuk bertindak sesuatu berhubungan dengan akhlak individu yang berkaitan dengan benar atau salah. Nah, di sini juga etika membahas mengenai hak dan kewajiban moral yang mencerminkan nilai-nilai moral berkembang melalui sosialisasi dan berfungsi sebagai standar perilaku. Nah, apa sih kode etik? Sedangkan kode etik sendiri merupakan seperangkat aturan yang dibentuk oleh anggota profesi untuk menjadi pedoman moral dalam berperilaku, terutama dalam konteks profesional. Kode etik ini ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksana profesi menjalankan tugas mereka dengan kompetensi dan tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi. Di sini juga melindungi masyarakat dari tindakan tidak profesional. Nah, jadi kode etik ini merupakan sebuah peraturan yang tadi dimana etika merupakan tindak sesuatu yang berhubungan dengan akhlak. Sekarang kode etik membahas mengenai prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang mengatur tindakan individu atau kelompok. Baik, di dalam kode etik ini profesionalisme sangat dijunjung tinggi karena pilar penting dalam menjalankan profesi dengan fokus dan kompetensi, efektivitas serta tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik. Baik, fungsi kode etik profesi. Yang pertama, ada kode etik profesi memberi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan profesi. Kemudian yang kedua, ada kode etik profesi berfungsi sebagai kontrol sosial, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi pelaksanaan profesi. Kemudian yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan dari luar organisasi profesi dalam urusan internal profesi tersebut. Nah, di sini terdapat 3 fungsi kode etik, di mana ketiga fungsi ini ya saling berkaitan, memberikan panduan, memberikan arahan, kontrol yang mungkin masyarakat untuk bisa dipahami baik di dalam suatu profesi, di sini di dalam pekerjaan kita, misalkan inilah profesi dari kode etik fungsinya. Baik, kemudian apa sih tujuan kode etik profesi? Tujuan adanya kode etik profesi diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan reputasi profesi, di mana kode etik membantu meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap profesi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Kode etik memastikan hak-hak pekerja dipenuhi, baik secara finansial maupun spiritual. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kinerja. Kode etik mendorong peningkatan kinerja
dengan panduan dan aktivitas organisasi profesi. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengabdian. Kode etik ini memudahkan pelaksanaan sebenarnya melalui pedoman yang jelas. Nah, jadi di sini membahas pelaksanaan tugas mengenai kode etik ini, mengenai apa sih tujuan dari kode etik ini. Kemudian yang kelima, memperkuat nilai moral. Nah, kode etik ini menguatkan nilai-nilai seperti toleransi, menjaga profesionalitas dalam lingkungan kerja. Baik. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan, etika dan kode etik ini memiliki perbedaan. Etika ini mengarah kepada landasan atau alasan bertindaknya sesuatu yang berhubungan dengan akhlak, baik atau buruknya. Kemudian kode etik profesi ini merupakan prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang mengatur tindakan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi maupun suatu profesi. Di sini juga kode etik berisi mengenai peraturan yang tertulis. Kode etik ini mengikat sifatnya dan memiliki sanksi. Bisa ditarik kesimpulannya mengenai materi yang saya sampaikan, etika dan kode etik. Nah, kesimpulannya yaitu etika memberikan landasan moral untuk menentukan apa yang baik dan buruk. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, etika ini dan kode etik ini mempunyai perbedaan, di mana ketika etika merupakan landasan moral menentukan apakah perilaku ini baik ataupun buruk. Nah, sementara kode etik menjadi panduan konkret untuk menjalankan tugas dengan kompetensi dan integritas. Kode etik juga meningkatkan reputasi, kesejahteraan, kinerja, nilai moral dalam profesi serta berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan pengawasan dan mencegah campur tangan eksternal. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai etika dan kode etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.